Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak kelas 5 C dan D yang salihah, alhamdulillah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pelajaran kedua tentang silaturahmi dan ukhuwah. Yang pertama akan kita bahas adalah silaturahmi. Apa yang dimaksud dengan silaturahmi? Silaturahmi adalah berbuat baik kepada kerabat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, baik karena nasab ataupun karena pernikahan. Dan silaturahmi adalah salah satu kewajiban yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan di dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga tali silaturahmi kita dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan teman kita, dengan siapapun itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas tentang ukhuwah imaniyah. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah imaniyah? Ukhuwah imaniyah adalah persaudaraan yang dijalin atas dasar keimanan. Sebagaimana yang Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian Rasulullah pun bersabda, al-muslimu akhul muslim, bahwa orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya. Anak-anak yang soleh dan solihah, dalam agama Islam persaudaraan sesama muslim tidak didasari oleh adat, suku, bahasa, dan ras, melainkan didasarkan pada iman dan takwa. Tatkala seseorang sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka itu adalah saudara kita. Tidak peduli ia orang mampu ataupun tidak mampu, dia cerdas ataupun tidak cerdas. Yang jelas mereka semua adalah saudara kita. Rasulullah juga menjelaskan bahwa kaum muslimin itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Mereka juga seperti satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakannya. Dari sini jelas bahwa kita sebagai seorang muslim dilarang menyakiti saudara kita. Tatkala kita menyakiti saudara kita dengan lisan kita, dengan tangan kita, berarti sejatinya kita menyakiti diri kita sendiri. Anak-anak yang solih dan solihah, kemudian yang berikutnya adalah tentang menjaga silaturahmi dan ukhuwah. Bagaimana cara menjaga tali silaturahmi dan ukhuwah? Di sini kurang lebih ada 5 hal yang dapat menjaga silaturahmi. Yang pertama, mencintai atas dasar iman. Ketika kita mencintai saudara kita atas dasar keimanan, maka kita akan tergolong orang-orang yang akan mendapatkan naungan kelak di akhirat. Sebagaimana
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, warajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalika waftaraqa alaihi. Dan yang dapat naungannya ialah dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Inilah yang dapat menjaga silaturahim dan ukhuwah. Kemudian yang kedua, menunaikan hak-hak sesama muslim. Kurang lebih ada 6 perkara yang harus dipenuhi oleh seorang muslim terhadap saudaranya. Yang pertama, mengucapkan salam jika bertemu dengannya. Yang kedua, menghadiri undangannya, memberikan nasihat yang baik kepadanya, mendoakannya jika ia bersin, menjenguknya jika ia sakit, mengantar jenazahnya jika ia wafat. Kemudian yang ketiga, yang dapat menjaga silaturahmi dan ukhuwah adalah membantu meringankan kesulitan sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan fi kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan beban penderitaan pada hari kiamat. Maka dari itu, penting bagi kita untuk senantiasa membantu saudara kita yang sedang kesusahan, menolong mereka semampu kita. Apa yang bisa kita perbuat untuk saudara kita, maka lakukan. Kemudian yang keempat, saling berkirim hadiah atau makanan. Ini akan membuat tali persaudaraan semakin erat, semakin kuat. Kenapa? Tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Namun memberi pun semua berlandaskan atas dasar Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan balasan, bukan karena ingin dipuji ataupun yang lainnya. Dan yang kelima, yang dapat menjaga silaturahmi dan ukhuwah adalah saling mengunjungi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, zur ghibban tazdad hubba. Hai Abu Hurairah, kunjungilah saudaramu tidak terlalu sering dan tidak terlalu jarang, niscaya itu akan menambahkan kecintaan kita terhadap saudara kita. Ketika kita mengunjungi saudara kita atas dasar karena Allah, maka Allah akan mencintai kita. Maka dari itu, saling mengunjungi, saling memberi hadiah, saling menasehati dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah kita kepada saudara kita. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang dapat merusak silaturahmi. Setiap muslim, siapapun kita, harus menghindari 6 hal yang dapat merusak tali persaudaraan, yang dapat merusak ukhuwah, yang dapat merusak silaturahmi kita. Yang pertama, membuka aib sesama muslim. Ketika kita mengetahui aib saudara kita, maka kita harus sebisa mungkin menutupi kesalahan celah saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasturu abdun abadan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Hamba yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, niscaya aibnya akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, mengolok-olok dan mencela. Ini perkara yang sangat dilarang oleh agama kita, yaitu mengolok-olok saudara kita, menjelek-jelekan saudara kita. Ini adalah perkara yang sangat-sangat dilarang oleh syariat dan oleh Islam itu sendiri. Walaupun itu hanya candaan, kita harus menjaga perasaan dari saudara kita.
Kemudian yang ketiga, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas. Julukan-julukan yang tidak semestinya kita berikan terhadap saudara kita. Misalnya memanggil seseorang dengan sebutan ciri warna kulit, cacat fisik, cacat dalam hal agama, atau yang lainnya. Maka dari itu harus kita senantiasa menjaga lisan kita agar terhindar dari penyakit-penyakit ini. Kemudian yang keempat, berprasangka buruk atau disebut juga dengan suudzon terhadap saudara kita. Padahal sesungguhnya kita tidak pernah melihat kekurangan atau kesalahan-kesalahan dari saudara kita tersebut. Yang kelima, ghibah, yaitu membicarakan aib saudara kita, kekurangan atau cacat sesama muslim, sementara orang tersebut tidak suka apabila itu dibicarakan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah namimah. Apa itu namimah? Namimah sering disebut dengan mengadu domba. Kita menghasut saudara kita, menjelekkan saudara kita dengan yang lain, menjelekkan saudara kita dengan saudara yang lain. Itu adalah perkara yang sangat-sangat dilarang di dalam agama Islam. Maka dari itu kita harus menghindari 6 hal tersebut agar tali persaudaraan kita sesama muslim tetap terjalin, tetap terjaga, dan kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, karena kita saling mencintai sesama muslim atas dasar keimanan, atas dasar ketakwaan, bukan atas dasar harta, pangkat, jabatan ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.